Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harniati dengan NIM 19024041075 dari kelas A2. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil dari analisis dataset saya menggunakan aplikasi Oreng untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, sebelum saya menjelaskan keempat model ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu data. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan aplikasi Oreng? Aplikasi Oreng adalah software open source untuk mengelola data analitik atau data mining. Dibandingkan dengan software data mining lainnya, aplikasi Oreng unggul dalam hal visualisasi atau yang biasa kita sebut visual programming. Aplikasi Oreng menyediakan banyak widget yang kita letakkan pada kanvas atau drawing board, kemudian kita hubungkan dengan widget-widget lainnya. Dengan media kanvas ini, maka akan memudahkan pemakai bermain dengan data dan melakukan proses data analitik secara intuitif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pertama. Sebelum itu, saya memasukkan dulu data saya ke widget file. Seperti ini. Berhubung saya sudah memasukkan file saya, maka kita tekan silang saja. Lalu saya hubungkan ke widget boxplot, distribution, scatterplot, dan data table. Yang pertama boxplot, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Di sini boxplot berguna untuk menyajikan grafis lainnya yang bisa merangkum informasi lebih detail mengenai distribusi nilai-nilai data pengamatan. Selain itu, saya menghubungkan juga ke dalam widget distribution, seperti ini hasilnya. Lalu saya hubungkan ke scatterplot. Nah, seperti ini hasilnya scatterplot. Dalam analisis statistik, scatterplot sering digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel memiliki hubungan yang berbanding lurus atau justru berbanding terbalik. Dari dataset tadi, saya hubungkan lagi ke data table, maka akan muncul hasil seperti ini. Antara scatterplot saya hubungkan kembali dengan data table. Lalu untuk model kedua, sebelum itu saya masukkan kembali dataset saya ke dalam widget file, kemudian saya hubungkan ke data table, select column, dan data table 2, lalu save data. Yang pertama saya hubungkan ke data table, seperti ini, maka akan muncul tabel. Lalu saya hubungkan ke select column. Nah, select column ini berfungsi untuk menyusun domain data secara manual. Pengguna dapat memutuskan atribut mana yang akan digunakan dan bagaimana caranya. Oreng membedakan antara atribut biasa, atribut kelas atau opsional, dan atribut meta. Misalnya, untuk membangun model klasifikasi, domain akan terdiri dari sekumpulan atribut dan atribut kelas diskrit. Atribut meta tidak digunakan dalam pemodelan, tetapi beberapa widget dapat menggunakan untuk melabel instance. Selanjutnya, atribut data di Oreng memiliki tipe discrete, continuous, atau karakter string. Tipe atribut ditandai dengan simbol yang muncul di depan nama atribut, D, C, S, atau N. Seperti ini. Eklamsia ditandai dengan N, partus macet C, dan bumil N. Setelah itu, saya hubungkan kembali ke save data dan data table.
Oke, seperti ini. Save data berguna untuk mempertimbangkan dataset yang disediakan di saluran input dan menyimpan ke file data dengan nama yang ditentukan. Widget save data dapat menyimpan data sebagai file yang datanya dipisahkan dengan tab atau dipisahkan dengan koma. Widget save data tidak menyimpan data setiap kali menerima sinyal baru di input karena ini akan terus-menerus dan sebagian besar secara tidak sengaja menimpa file. Sebagai gantinya, data disimpan hanya setelah nama file baru di-set atau pengguna menekan tombol set. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Oke, selanjutnya model ketiga. Model ketiga ini kembali lagi saya memasukkan file dataset saya ke dalam widget file. Lalu saya hubungkan ke distance, hierarchy, clustering, scatterplot, dan data table. Yang pertama, distance. Distance ini berfungsi untuk menghitung jarak antara baris atau kolom dalam dataset. Secara default, data akan dinormalisasi untuk memastikan perlakuan yang sama atas individual feature. Normalisasi selalu dilakukan column wise menggunakan kolom sebagai referensi. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Dapat terlihat 7x7 distance matrix. Seperti ini. Selanjutnya saya hubungkan ke hierarchical clustering. Hierarchical clustering ini berfungsi untuk menghitung hierarchical clustering dari objek dengan tipe sembarang dari distance matrix dan menampilkan dendrogramnya. Ini dinamakan dendrogram. Selanjutnya saya hubungkan ke data table dan scatter plot. Oke, selanjutnya model keempat. Pada model keempat ini, saya memasukkan kembali dataset saya ke dalam file, widget file seperti ini. Lalu saya hubungkan ke PCA, data table, dan scatter plot. Yang pertama, PCA. PCA atau biasa disebut dengan Principal Component Analysis, berguna untuk menghitung PCA linear transformation dari input data, di mana mengeluarkan sebuah transformer dataset dengan weights dari individual instance atau weight dari principal component. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Apabila komponennya 2, maka explain variance-nya 96%. Dan apabila komponennya 3, maka explain variance-nya 99%. Seperti ini. Lalu saya hubungkan kembali ke data table. Akan menampilkan PCA1, PC2, PC3, dan seterusnya. Lalu saya hubungkan ke scatter plot seperti yang terlihat. Oke, itulah tadi 4 model yang saya rangkai. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam memahami aplikasi orang ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.